Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fase 1. Kali ini kita akan belajar tentang eksponen alias pangkat yang adalah bab yang gampang, pakai banget gitu ya. Kenapa Pak pakai banget? Soalnya memang cuma modalnya sih tambah-tambahan aja, tambah-tambahan kurang-kurangan. Jadi bisa tambah kurang berarti ini bisa. Oke, kalau ngobrol tentang pangkat, pasti inget dong kalau dulu ditanya berapa sih 2 pangkat 3 atau 5 pangkat 2, terus misalkan berapa? 3 pangkat 4 gitu ya. Pak, ini mah gampang Pak. 2 pangkat 3 artinya kan 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Kalian saya pakai titik. 5 pangkat 2 itu berapa Pak? Kan cuma 5 kali 5. Kalau 3 pangkat 4 kan saya juga udah bisa Pak. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini Pak tuh kerjaan SD atau Pak. Memang makanya dibilang gampang. Ini jadi 9 gitu ya. Ini jadi 9 artinya ini 81. Kalau ini artinya jadi 25. Kalau ini jadi berapa? 8. Itu ya. Nah, eksponen dan pangkat di SMA ini memang dasarnya di sini. Jadi gampang. Oke. Cuman biasanya kan kalau SMA itu nggak pakai angka. Kadang-kadang pakai misalkan X pangkat 2, X pangkat 3, jangan X lagi Pak, T pangkat 4 misalkan. Pak saya mau yang susah, misalkan Z deh, Z pangkat 5 gitu. Apa artinya ini? Sama aja, X kuadrat artinya X kali X. X pangkat 3 berarti X kali X kali X, X-nya ada 3. Kalau T pangkat 4, T dikali T dikali T dikali T. Z-nya gimana Pak? Berapa kali? Ya 5 kali lah, dengan ya. Z kali, ini Z ya, Z kali Z. Sederhana. Kalau kotak dipangkatin 2 jadinya gimana Pak? Ya tinggal kotak aja dikali kotak. Nanti tinggal isi. Kalau misalkan segitiga, tapi dalamnya ada angka 3, dipangkatin 2 artinya ya sama aja. Bilangan yang sama dikali bilangan yang sama. Nah, dari sini kita punya definisi. Kalau misalkan kita punya A pangkat N, artinya ya dulu deh, yang isi dulu deh. A pangkat 2 artinya apa? A kali A. Pangkat 3 artinya A kali A kali A. Kalau A pangkat 7 artinya A, 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 A gitu ya. 6 Pak. 7 kali Pak. Kalau A pangkat 100 gimana? Ya A dikali A dikali A sampai A-nya ada 100. Kan gitu ya? Berarti kalau A pangkat N artinya A dikali A dikali A sampai A-nya ada dikali A lagi ya. Jumlah totalnya ada N. Syaratnya A-nya itu nggak boleh 0. Nanti kita ngobrol tentang syarat itu. Kenapa nggak boleh 0? Ini definisi tentang eksponen. Oke, jadi penyelesaian limit yang berbentuk seperti ini bisa menggunakan metode mengalihkan sejenis ya. Kenapa dibilang mengalihkan sejenis? Soalnya kita perlu merasionalkan sebuah bilangan irasional ya, yang salah satunya adalah bilangan berakar seperti ini. Oke, jadi langkah pertama kita mengalihkan dengan ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kan kemudian ada dua bilangan yang sama di sini. Artinya ini kalau kalikan ini, karena dia berupa akar, maka akarnya akan hilang ya. Jadi akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini sendiri masih bisa kita faktorkan lagi ya ini. Nah, masih kita faktorkan lagi jadi seperti ini. Oke. Dari sini kita sudah bisa melihat
ada pembuat 0 di sini, yaitu x-4 ya, di kedua buah bagian dari pecahan ini. Nah, artinya apa? Artinya dalam konsep limit ini kita itu harus menghilangkan pembuat 0 itu sebelum kita bisa mendekati nilai yang akan kita masukkan ya. Dalam soal ini x sama dengan 4, x mendekati 4 maksud saya, ke persamaan berikut. Jadi kita harus ya membaginya untuk mencoretnya ya. Ini tersisa kan tinggal ini, kita masukkan 4, jadinya seperti ini. Seperti ini kan. Nah, kita sederhanakan lagi, ini hasilnya seperti ini. Nah, 0/8 ini boleh kan hasilnya jadi 0 ya. Kenapa boleh? Soalnya dalam pecahan ini yang menjadi penyebut itu bilangan bukan 0, artinya dia ada bilangan ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0. Oke, mudah-mudahan selesai. Sekarang kita akan membahas soal nomor 94. Nah, di soal nomor 94 ini, cara pengerjaannya adalah kita akan menarik sebuah kesimpulan dari beberapa premis yang diketahui. Nah, di sini ada dua premis yang diketahui untuk nomor 94. Yang pertama itu adalah semua siswa SMP memakai seragam putih biru. Dan sebagian siswa SMP bersepeda ke sekolah. Oke, tinggal kita buat. Jadi, kesimpulan dari kedua premis itu, karena di sini adalah semua siswa SMP memakai seragam putih biru, berarti yang memakai seragam putih biru itu adalah semua siswa SMP. Dan sebagian siswa SMP bersepeda ke sekolah. Karena di sini adalah sebagian, berarti di antara kedua premis ini dapat kita simpulkan bisa menjadi sebagian ya yang memakai seragam putih biru itu bersepeda ke sekolah. Nah, dari di antara kedua itu bisa saya simpulkan seperti ini. Karena tadi sebagian siswa SMP itu memakai sepeda ke sekolah, dan di sini semua siswa SMP itu memakai seragam putih biru. Nah, karena ini ada sebagian, berarti sebagian siswa SMP, berarti sebagian siswa yang memakai seragam putih biru itu bersepeda ke sekolah. Sehingga jawaban untuk nomor 94 itu adalah sebagian siswa SMP yang berseragam putih biru bersepeda ke sekolah. Sehingga jawaban untuk 94 adalah B. Cukup mudah bukan untuk soal nomor 94? Nah, apakah adik-adik sudah memiliki materi USM PKN STAN yang lengkap? Apabila belum, tidak ada salahnya adik-adik memesan modul PKN STAN dari Bimbel Bebas. Modul ini berisi materi lengkap, kumpulan rumus, dan latihan soal, serta pembahasannya. Nah, cepat pesan sekarang, karena kalau tidak, adik-adik akan kehabisan. Pemesanan dapat dilakukan melalui via WhatsApp dengan nomor 0857 8007 8367, atau bisa juga melalui BlackBerry Messenger dengan PIN 7A6E AA B7, atau bisa juga melalui official line dengan ID @bimbelbebas. Terima kasih, semoga mimpi adik-adik untuk menjadi mahasiswa PKN STAN terwujud, dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Sekarang kita lihat bagaimana kita akan menggambar fungsi Y sama dengan X min 2 kuadrat minus 7. Kita akan mulai dari sini, minus 7. Kemudian kita akan mengerjakan yang ini, minus 2. Minus 7 berarti kita akan menurunkan grafiknya sebesar 7. Akibatnya, grafiknya sekarang akan memiliki posisi minimum di 0,-7, kemudian titik potong sumbu X-nya di min akar 7,0 dan plus akar 7,0. Dari mana kita dapat akar 7? Itu adalah setiap kali kita turunkan sebesar dia berapa, maka di situ kita akan mendapatkan titik potongnya, yaitu akar sejumlah
perpindahan kita itu. Sekarang kita akan mengerjakan geser kanan 2 yang mengakibatkan titik puncaknya akan berada di 2,7, kemudian titik potong sumbu X-nya sekarang kita tambah masing-masing 2. Jadi 2 minus akar 7,0 dan 2 plus akar 7,0. Dengan mendapatkan ini semua, kita bisa mendapatkan bagian-bagian lain. Jadi perhatikan bahwa kita sekarang sudah mendapatkan pembuat 0, yaitu 2 minus akar 7 dan 2 plus akar 7, serta titik minimum 2,7. Tapi dari dua informasi itu kita bisa mendapatkan banyak hal yang lain. Domain dari fungsi kuadrat pasti selalu dari minus tak terhingga hingga tak terhingga. Kemudian daerah positifnya bisa kita lihat dari grafiknya, pasti dari minus tak terhingga sampai ke pembuat 0 yang pertama, kemudian mulai dari pembuat 0 yang kedua hingga tak terhingga. Daerah negatifnya ada di antara pembuat 0 tersebut. Titik potong sumbu X-nya kita bisa langsung daftarkan karena tadi kita sudah mencatatnya di sini. Dan sumbu simetrinya pasti akan sesuai dengan X di titik minimum tersebut. Sekarang ada fungsi Y sama dengan X min 1 kuadrat kurangi 4. Pertama kita akan mengerjakan dari minus 4 di sini, yang berarti adalah turun sebesar 4. Kemudian kita akan mengerjakan minus 1 di sini, yang berarti adalah geser kanan sebesar 1. Mari kita mulai. Pertama kita menggunakan gambar original ya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Gambar ini jika digeser ke bawah sebesar 4, dia akan memiliki minimum di 0,4 ya, karena pergeserannya adalah 4 ke bawah. Akibatnya di sini sama di sana terdapat titik potong sumbu X. Yang sebelah kiri di minus 2,0, sebelah kanan di plus 2,0. Dari mana 2 di sini adalah akar 4. Jadi kalau dia turun sebesar 4, maka dia akan memiliki titik potong di minus akar 4 dan plus akar 4, yang adalah dihitung sebagai min 2 sama 2. Perhatikan kalau kita naikkan ke atas tidak ada titik potong, tapi karena kita turunkan ke bawah terdapat 2 titik potong. Selanjutnya kita akan geser ke kanan sebesar 1. Nah, ini adalah gambar dari Y sama dengan X min 1 kuadrat minus 4. Jadi setelah tadi kita turunkan, di sini tadi titik potongnya min 2 dengan plus 2. Karena kita geser kanan sebesar 1, berarti kita tambahkan masing-masing 1. Minus 2 jadi minus 1, plus 2 jadi 3. Seperti itu.